Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Perkenalkan, nama saya Marcelino Abdatul Brauri dan rekan saya Mitsalina Sabina. Kami akan menjelaskan Introduction to Iconic Process. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang iconic process, yaitu sebuah pendekatan yang efisien dalam pengembangan perangkat lunak. Benar, iconic process adalah metode yang menghubungkan antara analisis dan desain sebelum kita menulis kode. Dengan proses ini kita bisa menghindari kesalahan desain sejak awal dan memastikan bahwa sistem yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, bagaimana cara kerja iconic process? Yuk kita bahas satu persatu. Iconic process adalah pendekatan minimalis dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada 4 tahap utama. Tahap pertama penentuan persyaratan atau requirement analysis. Yang kedua, analisis dan desain awal, preliminary design. Yang ketiga, desain detail atau detailed design. Yang keempat, implementasi dan pengujian. Tahapan ini memastikan bahwa sistem yang kita bangun telah dirancang dengan baik sebelum mulai dikodekan, sehingga kita bisa menghindari masalah besar di tahap implementasi. Tahap pertama yaitu penentuan persyaratan. Tahap pertama dalam iconic process adalah penentuan persyaratan. Di sini kita menentukan apa saja yang harus dilakukan sistem. Ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu persyaratan fungsional, yaitu apa saja fitur yang harus ada dalam sistem. Yang kedua, pemodelan domain, yaitu memahami ruang lingkup sistem dan mengidentifikasi objek-objek utama. Dan yang ketiga, persyaratan perilaku, yaitu bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Misalnya, jika kita ingin membuat aplikasi e-commerce, kita harus menentukan fitur-fitur seperti pencarian produk, proses pembayaran, dan manajemen pemesanan. Semua ini harus dirancang secara rinci agar mudah diimplementasikan nanti. Setelah persyaratan ditentukan, kita masuk ke tahap analisis dan desain awal. Di sini kita akan membuat diagram ketangguhan atau robustness analysis untuk memastikan bahwa alur sistem sudah benar. Kemudian memperbarui model domain agar lebih lengkap, dan yang terakhir menentukan fungsi controller, yaitu bagaimana sistem akan menangani alur kerja utama. Diagram ketangguhan ini sangat penting dalam tahap ini. Dengan diagram ini, kita bisa melihat apakah ada elemen yang terlewat sebelum masuk ke desain lebih rinci. Pada tahap desain detail, kita mulai menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja secara lebih teknis. Beberapa elemen penting dalam tahap ini adalah diagram urutan atau sequence diagram untuk menunjukkan bagaimana objek berinteraksi dalam menjalankan suatu proses. Yang kedua, model domain yang diperbarui, menambah operasi ke dalam objek agar lebih rinci. Yang ketiga, diagram kelas atau kelas diagram untuk menggambarkan struktur sistem secara lebih detail. Misalnya dalam aplikasi e-commerce kita bisa menggambarkan bagaimana pengguna menambahkan produk ke dalam keranjang. Lalu sistem akan memproses informasi tersebut sehingga ke tahap pembayaran. Setelah desain selesai, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu implementasi dan pengujian. Tahap ini mencakup beberapa aktivitas penting, yaitu menulis kode atau coding berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kedua, pengujian unit atau unit testing untuk memastikan setiap bagian sistem bekerja dengan benar. Yang ketiga, pengujian integrasi atau integration teknis untuk memastikan semua komponen bekerja sama dengan baik. Selain itu, kita juga melakukan tinjauan kode atau kode review untuk memastikan bahwa implementasi sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Contoh kasus iconic process. Mari kita lihat contoh bagaimana iconic process diterapkan dalam proyek nyata. Misalnya, kita sedang membangun sistem manajemen perpustakaan digital. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan persyaratan. Apa saja yang bisa dilakukan pengguna, misalnya mencari buku, meminjam, dan mengembalikan. Dan yang kedua, membuat model domain atau diagram ketangguhan, menentukan objek seperti buku, peminjaman, dan anggota.
Yang ketiga, merancang diagram urutan dan diagram kelas, memastikan alur proses peminjaman dan pengembalian buku jelas. Dan yang keempat, implementasi dan pengujian, mengembalikan kode berdasarkan desain dan pengujinya sebelum dirilis. Kesimpulannya, jadi itulah gambaran lengkap tentang iconic process. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita kembangkan dengan struktur yang lebih baik dan minim kesalahan. Proses ini sangat membantu dalam proyek pengembangan perangkat lunak, terutama jika ingin menghindari perubahan besar di tahap implementasi yang bisa memakan biaya dan waktu lebih banyak. Semoga video ini membantu kalian memahami iconic process dengan lebih jelas. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan konten yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.